bil ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka indahulu lil hadisil amami ya rabbi bil wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muktahimi ya rabbi bil Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam khususan mu'alim adal kitab li Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani walil Imam Asyayuti wa usulihi ma'afurima Ustadi Ustad Husain bin Abu Bakar al-Hamsi Sayyidil Walid Abi Abdurrahman bin Ahmad As-Segab Sayyidil Walid bin Mahdi bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segab Ustaz Haji Bahrul Razi bin Haji Isa Gabi Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad Umi Siti Lainah binti Haji Musa Diana Sari Wajah Amsari wa ilaihi tawassalna khususan almarhum Bapak Ki Haji Umay Ja'far Sadiq bin Bulan Pak Ustaz Fatoni Muhi bin Bulan almarhum Ustaz Haji Ridwan Anwar bin Bulan Ustaz Haji Fatudin Zain bin Bulan almarhum Ustaz Haji Nasir Bakti bin Bulan almarhum Bapak Ki Haji Imam Zarkasi bin Bulan wa Ustaz almarhum Al-Habib Umar bin Hamid Al-Hamid wa usulihim wa murim wa khususan almarhum Bapak Haji Sudirman bin Bulan, Bapak Haji Rusman bin Bulan, Bapak Haji Umar Masyhur bin Bulan, Bapak Haji Suratno, Bapak Surasto bin Bulan almarhum Bapak Ciptadi bin Bulan, Bapak Haji Bejo Hadi Suprapto bin Bulan, Bapak Martono bin Bulan, Bapak Sudibyo bin Bulan, Bapak Haji Haris Komaris Andika bin Bulan almarhum Bapak Haji Waluyo bin Bulan, Bapak Haji Abdurrahman bin Bulan almarhum Bapak Nurdin bin Bulan, Bapak Yatim Wakri bin Bulan almarhum Bapak Haji Imam Masrahil bin Bulan, wali jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacanya halaman 199 ya. Judul baru nih. Ayo silakan siapa yang mau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan berbakti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Rabbi fi ridhol walidi wa sakhatullahi fi sakhatil walidi. Artinya ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, birru aba'akum wa barrakum abna'ukum wa'ifu ta'ifa nisa'ukum. Artinya berbaktilah kepada ayah dan ibumu semua, niscaya anak-anakmu berbakti kepadamu, dan jagalah putri-putrimu terhadap lelaki dari berzina. Iya, cukup. Satu udah cukup. Ini halaman sekarang halaman 200 ya, sampai di situ. Tanggal 17 ya.
17. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahumullah adaban nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bid-daraini amin radhiyallahu an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ridha rabbi fi ridal walid wa sakhatallahi fi sakhatil walid. Jamaah semua yang hadir pagi hari ini, orang tua yang sangat saya muliakan, saudara-saudara dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah. Allah masih berikan nikmat panjang umur dan diberikan nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa Allah pelihara diri kita, keluarga kita semua. Semoga di akhir hayat kita Allah berikan nikmat, yaitu husnul khatimah. Pengajian pagi hari ini judul baru, yaitu tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Judulnya cakep nih jamaah nih. Orang tua yang masih hidup atau orang tua yang sudah meninggal dunia, tetap kita diwajibkan berbakti kepada keduanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Nabi menyatakan ridha Rabbi, keridhaan Allah, keridhaan Tuhan Allah itu fi ridhal walid, terletak ada pada keridhaan orang tua. Walid artinya si ayah ya. Walid artinya ayah. Jadi mencakup, kalau disebut laki pasti ada perempuan. Ya nggak harus begini. Ini kok laki doang bapak, maksudnya bapak itu umum untuk juga ibu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Domirnya itu domir laki-laki, antum. Yang dimaksud laki mencakup perempuan. Ada yang perempuan nggak mungkin laki-laki masuk. Ya kalau ayat begitu disebut laki-laki masuk perempuan. Kalau di Quran yang disebut perempuan laki-laki nggak masuk. Contohnya yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang masalah haid. Itu perempuan, laki-laki haid kan? Enggak. Jadi itu khusus laki perempuan. Laki-laki nggak masuk karena laki-laki nggak haid. Untuk mengetahui tambah ilmu wajib laki-laki mengetahui. Nah ini disebut adalah bapak, ya bapak. Tapi yang dimaksud juga ibu. Jadi keridhaan Allah, keridhaan Tuhan Allah ada pada keridhaan orang tua. Dan sebaliknya wasakhatullahi fi sakhatil walid, murkanya, bencinya, murkanya itu Allah murka kepada siapa? Kepada anak yang durhaka, pada kemurkaan orang tua. Jadi kalau mau Allah redha, senangin orang tua. Kalau Allah memurka, benciin orang tua. Itu aja. Orang tua Allah mau senang, Allah redha. Siapa itu yang dapat keridhaan Allah? Kalau mau Allah redha, redhain itu, minta redhonya, minta senangin orang tua. Sebaliknya, Allah benci kepada seorang, gedeg Allah pada seorang saat kita juga ya murka, kemudian menyakiti orang tua. Ini bicara masalah murka, benci, durhaka. Kita jangan anggap jamaah mukul orang tua itu mau jelas dosa gede.
apalagi sampai menghilangkan nyawa orang tua, udah nggak ampun. Kalau dalam Al-Quran itu dinilai durhaka. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Itu nilai durhaka. Jangan kau mengatakan kepada keduanya, kepada ibu, kepada bapak, ish, ikut-ikut aja nenek-nenek, ish, mau nggak tahu nggak apa, mau ikut aja, yang campur aja orang tua, ish tuh, Yang kedua apa? Wala tanharhuma. Jangan membentak orang tua. Itu dinilai membentak dengan mengucapkan is, nyetop omongan orang tua, itu dinilai adalah durhaka. Sekarang kenyataan jamaah antara is menyetop orang tua dengan apa tadi itu ya, orang tua walad, jangan kamu suka bantah sama orang tua. Sekarang kenyataannya ya mohon maaf, ini anak-anak kita sering banget begitu. Kamu dari mana? Mau tahu aja bapak, mau tahu aja. Itu namanya menyetop orang tua dan is. Wala tanharhuma, ya, bentak. Lalu bapak anak lagi emosi, apalagi itu anak punya kedudukan, apalagi itu anak yang belanjain semua, apalagi itu anak yang bayar listrik, apalagi itu anak yang bayarin semuanya. Bapak ibunya udah gak mampu kerja, itu kadang-kadang bisa terjadi bentak. Ini orang tua mau ikut campur aja nih, Yang sering banget kita lihat anak-anak kita ini manggil bapaknya dengan pangkatnya, dengan temenan bersama. Jadi dia nggak bisa bedain mana orang tua kalimatnya itu. Kalau orang tua ayah begitu, manggil ayah bapak, sama teman sama. Temennya namanya Joni. John, lu mau kemana John? Pantes dah. Lu mau kemana? Pantes. Sekarang anak-anak kita lihat sama bapak manggil lu. Bapak mau kemana pak? Awas pak, bapak, lu lama-lama awas lu pak. Mau kemana sih pak, lu pak? Nama ibu manggil lu ya. Nah ini jamaah yang dianggap itu omongan dinilai oleh Al-Quran adalah nilai durhaka. Belum yang bentak-bentak, anaknya lagi emosi barangkali, permintaan nggak turutin. Biasanya nih, mohon maaf ya, biasanya saya nyaksiin kalau hubungan dengan istri, yang saya lihat dia lebaran bawa istrinya, udah lama itu tuh, karena ibunya udah meninggal. Entah gimana ini istrinya atau mantu kan, istrinya makan apa itu, bukan tupat apa saya nggak tahu dah, sebabnya itu makanan. Maksud ibunya, ibu masak daging yang enak tuh di tempat yang itu, emang spesial bakal kamu, kan kamu mau datang habis sholat id gitu. Dianggap oleh si mantu ini mengambil hak ibu. Ya saya tahu, cuman yang ini doang nggak boleh. Masuk ibunya tuh, itu ada semur yang itu tuh yang dekat kompor sebelah itu apa, ibu spesialin bakal kamu sama anakku. Mau yang ini nggak apa sih mah? Ya Allah, ya timbulnya akhirnya lebaran tadi udah maaf-maafan, orang marah. Mama perhitungan banget kalau saya kesini sebagai mantu, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kata ibunya bilang, oh kan nggak boleh. Rame itu gimana? Rame. Nah si anaknya laki-laki, ayo coba. Anaknya laki-laki, kata dia istrinya itu mantu. Berpihaknya kemana tuh?
Ibunya masih ngomel, kamu udah sangka buruk aja kamu. Maksud ibu bukannya itu, yang ini aku siapin, bu. Nah, lakinya ada, anak itu, ibu masih nyambung ini, udah diem, waduh ramai dah. Nah, apa tuh? Gara-gara siapa? Bini tuh. Makanya jangan sampai kita kalah, mengalahkan orang tua, mengalahkan ibu, menangin bini, jangan. Maaf, yang nurut sama kita punya orang tua, yang bisa nerima bagaimana orang tua kita, ibu kita, apalagi dibantuin waktu mau apa, mau Idul Fitri dibantuin, dia nyangin, aduh itu tuh bunyi bini gitu tuh, kalau udah mati jangan dikuburin dulu tuh bini begitu, bantuin. Datang lebaran tinggal makan. Ya, apalagi bagian diuji, dites sama siapa? Suaminya. Boleh tuh jamaah ngetes muji bini. Aku beli daging nih bakal besok kan lebaran. Ini 3 kilo, kau beli di klender, ini 2 kilo. Kita pilih yang mana nih? Apa pilih yang 3 kilo, apa yang pilih 2 kilo? Terus kalau kita pilih yang ini 2 kilo berarti mama, ibu 3 kilo. Kalau kita pilih 3 kilo berarti ibu di rumah 2 kilo. Pilih mana nih? Kalau bini kita bilang ini, Pak, Bapak, ya nanti di rumah sama ibu besok banyak yang datang tuh, adik pada datang, cucu. Yang banyakkan kan kasih. Yang banyakkan kasih. Yang 3 kilo cakep tuh. Apalagi begini lagi, 5 kilo kasih ibu. Ibu besok yang datang, Pak. Udah 3, kita nggak usah, kita gampang. Itu tuh. Yang jelek gimana? Udah tua ini, beliin aja tahu, ya. Sama cecek, tau nggak cecek? Cecek tau nggak cecek? Cecek kan kalau disebut kan sama apa? Sama daging. Udah tua pakai dibeliin daging lagi. Udah beli cecek aja udah. Cecek murah. 50.000 banyak, makasih mama. Di daging udah tua. Wah, ini nih. Ini begini nih. Udah, boleh gantiin yang baru. Kalau berani. Tes gitu. Saya sama bapak, saya punya orang tua gitu. Tes bini lu. Bini lu sayang gak sama orang tua? Berarti kalau sayang sama orang tua lo, itu bini menghantarkan kita untuk bakti sama ibu kita. Ya Allah. Alqamah kan begitu. Alqamah, karena Alqamah lagi makan, datang ibunya dari kampung, gitu. Setelah itu ada siapa itu? Ada ini Pak, pembantunya. Ada orang tua Pak. Coba lihat Pak. Kalau kita coba lihat nih, Umi. Iya Bu, ada apa? Ada Alqamah. Saya dari Madiun. Dari kemarin naik kereta sampai sini sekarang ini. Oh, Ibu jauh ya. Ini rumahnya Alqamah. Betul. Tunggu ya Bu. Tuh bini ya. Siapa Mi? Ada ibu dari Madiun Pak. Terus mungkin tuh ibu muka dia mau ketemu dengan kamu. Siapa namanya, tanya. Bu, ibu sama namanya Bu? Ibu Salimah. Ibu apa Bu? Ibu Salimah. Pak, Ibu Salimah. Dia ingat ibunya. Wah, langsung bilang itu bukan umiku, ibuku nggak ada, tinggal di Madiun, tukang uang wingko. Enggak, ibuku nggak begitu, ibuku tinggal di Korea, enggak punya aku begini. Bilang, waduh, diusir jamaah, sampai jatuh omongan, aku nggak redha pada engkau ya Alqamah. Ujung dan akhir cerita itu, Alqamah jatuh bangkrut. Ada punya penyakit yang menghabiskan hartanya, atau jantung.
Apa harus cuci? Kalau sekarang itu cuci darah, ginjal bermasalah, lama-lama duitnya habis. Dulu belum ada BPJS, belum ada BPJS. Nah bininya lihat tuh suaminya udah badannya udah kurus. Kalau kurus masih kelihatan dagingnya, kalau kuru tulang nggak kelihatan tuh. Jadi ada kurus ada kuru. Kata bini bilang, ya laki gua dulu mah 4-5 tahun masih ganteng, duitnya banyak. Ya sekarang kurus. Tahu nggak kuru? Dagingnya tulang udah nggak kelihatan, batuk, rambut udah pada rontok, jidat kelihatan cengarnya begitu. Nah kata bini yang masih cakep, mobil udah dijual, waduh, rumah udah digadein, bakal ngurusin rumah sakit, dilepas sama bininya. Lagi bini pinter begitu, apa yang diandalkan laki udah begitu, duit udah kagak ada, ya kan, rumah udah nggak ada. Badan laki ya kalau dia sehat paling pakai tongkat, lari nggak kuat, paling diubur anjing lalu jatuh, kurus badannya. Nah akhirnya Alqamah itu sakit begitu, menghembuskan napas. Ada sahabat Nabi, oh ini Alqamah gitu, panggil rame. Rasulullah lihat, waduh ini Alqamah bermasalah ini sama ibunya. Rasulullah, coba sahabat-sahabat, siapa yang tahu rumahnya? Sampai kepada rumahnya, ibunya bilang, siapa ini? Saya dari Madinah bu. Alqamah dalam keadaan kritis bu, ibu disuruh minta maaf bu. Ibu diminta ridhonya kalau Alqamah. Enggak, saya enggak. Hati saya sakit, enggak. Saya enggak ridho. Itu berapa sahabat datang, enggak minta ridhonya. Terakhir Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, kau pergi ke kampungnya, suruh ke sini. Tadi enggak mau tuh ibunya Alqamah. Kata Abu Bakar bilang, bu, ibu cintakan sama Rasulullah? Iya. Rasulullah yang nyuruh ibu ke Madinah, berangkat, disiapin kendaraan sama Abu Bakar. Sampai di Madinah, kata Nabi, lihat ini ibu anakmu, ridhoin, maafin kesalahan, kesian. Namun dalam keadaan seratil maut begini, koma begini nih, belum juga meninggal dunia, kesian napasnya. Enggak ya Rasulullah, aku gak maafkan, macam-macam. Aku disakitin ya Rasulullah, aku macam-macam. Baik, udah cukup. Itulah Nabi langsung coba siapkan ya kayu bakar, ya pelepah korma, tangkai yang kering-kering, kumpulin. Untuk apa ya Rasulullah? Kumpulin, kita bakar ini seorang anak yang tidak dapat ridhonya orang tua. Sebelum dia merasakan api neraka nanti di akhirat, dia rasakan api surga, api dunia. Waduh, sahabat Nabi mah menjalankan perintah Rasulullah, nggak pakai gimana ya, ayo jalanin. Ibunya langsung nanya sama sahabat lagi, apa namanya itu, kayu-kayu bakar itu. Sahabat Nabi, ini kalian mau ngapain ini ngumpulin kayu bakar? Mau bakar Alqamah yang tidak dapat ridho dari ibunya. Siapa yang suruh? Rasulullah. Gak ada manfaatnya di dunia. Begitu jangan. Bakar benar. Nah itu ibunya terbayang itu. Terbayang waktu dia kecil Alqamah macam-macam. Baru di hadapan Nabi, ya Rasulullah, jangan kau bakar anakku. Nah, mulai ibu satu saat ingat, aku redho kalau dia punya salah, aku maafkan. Baru nyebut ibunya begitu, ini Alqamah langsung, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dimandikan, dibungkus, selesai dibawa ke kubur. Nabi ceramah tuh selesai pemakaman. Siapa orang yang mengutamakan istrinya, nanti nasibnya seperti Alqamah ini, itu masih beruntung, dapat ridho maaf dari ibunya. Gimana yang namanya malin kundang,
Langsung kalau buktiin. Jadi ada dosa yang dibukti di dunia cuman durhaka sama orang tua. Hati-hati nih orang tua kita, orang tua jangan sumpahin anak. Kalau mau nyumpahin yang enak-enak, gue sumpahin lu jadi gubernur, nah itu bagus tuh. Gue sumpahin lu nanti udah gede punya bini 3, nah itu bagus. Nyumpahin biar sambar geledek lu, jangan. Kalau anak sambar geledek belang sebelah gimana coba? Ya kalau nyumpahin yang enak, gue sumpahin lu, ya Allah, lu nyakitin ibu lu, gue sumpahin jadi pengusaha biar duitnya banyak. Tuh anak disumpahin, amin ma amin. Nyumpahin macam-macam tuh, mohon maaf di Cipinang sini nih. Tuh anak sekolah di STM, begitu kata ceritanya. Dibangunin sama ibunya jam 7, maksudnya sekolah, bangun. Lah bangun juga jam 7 seberapa? Nah, tahun namanya saya lupa. Lu sekolah enggak? Mungkin nih anak ngantuk kali, dibangunin sama ibunya, dipegang kakinya. Lu mau sekolah enggak? Nih udah jam 7 seperempat tuh. Tinggalan ngantuk didenda di sana. Kesel tuh anak nendang ibunya. Dibangunin nendang ibunya. Ibunya ya ngomongnya gitu. Gue sumpahin lu biar kecelakaan lu. Gitu. Jam 8 dia bangun, dia mandi buru-buru, dia pakai baju, lalu berangkat. Di sini dekat dulu jamaah kenal nggak situ, dekat Duren Sawit sini ada P3 ujung sono tuh. Ada tawuran. Dulu masih ada Metro Mini. Tawuran. Lah dia turun dari situ mau ke sekolah STM, disabet pakai celurit, meninggal. Darah bawa ke rumah persahabatan sih. Gimana tinggalnya nih? Ada kartu pelajar Cipinang di situ. Ibunya ngomong 7:30, jam 9 dalam keadaan parah. Ya, yang sembarangan kita orang tua bapak kayak. Kalau pengutan kesel yang bagus, sumpahin lu jadi orang kaya lu, biar duitnya banyak. Nah gitu tuh. Sumpahin biar miskin melarat, jangan. Itu doa. Kalau kita gedeg sama anak kita yang di STM kuliah, nak, ya Allah, bapak minjem duit 50.000 susah banget sih nak, sumpahin lo, biar punya bini banyak, jadi orang kaya. Nah, tuh anak bilang, amin pak, mudah-mudahan. Sumpahnya cakep. Ini sumpah kadang-kadang mungkin cakep, jelek. Jangan kalimat itu doa. Ya. Jadi redonya Allah, bagaimana redo orang tua? Itu yang udah meninggal dunia, gimana? Ziarahin kuburannya, bacain Fatihah. Udah semuanya sepakat dah ulama-ulama, doa anak, doa walad itu ngirangin siapa? Orang tua. Kalau kita sendiri Nabi salat duha, gimana kita mau girangin bagaimana orang tua kita? Mau beli nasi uduk udah di kuburan. Mau beliin baju kuburan. Nah, guru saya bilang minimal habis salat sendiri duha ke tahajud ke bacain orang tua doanya 5 kali, jangan pelit sama orang tua. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 5 kali. Lalu di Mekah terjadi begitu, ada buku. Akhirnya dinanya sama pengarangnya itu lagi ngaji, ya Syekh, ini kok 5 kali? Emang kamu biasa doa untuk orang tua berapa kali? Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 100 kali. Kamu pelit. Gituin. Enggak ngeluarin duit, enggak ngeluarin harta, cuma doa dong. Kamu pelit. 5 tuh. Kamu berkah enggak sama orang tua kamu? Diem aja. Ini nyambung. Saya waktu ada di rumah, ada guru saya datang, Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segab, datang ke rumah. Kita juga kaget, ada guru, assalamualaikum, diantar sama orang. Ustaz, ada guru antum Ustaz. Ya Allah, Habib Muhammad datang. Saya keluarin mobil, saya gelar buru-buru itu karpet. Duduk. Mau makan apa? Belikan sekarang kalau warung-warung Padang gampang. Tunggu Walid sebentar ya. Suruh anak murid. Bis makan nih bilang, ente kalau mau berkah sama orang tua baca doa bisa. Pegang.
Rabbil firli waliyudayya warhamma kama rabbayana shighara. Waktu nggak jadi imam, doa sendiri. Kalau jadi imam sekali aja, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Satu aja. Jangan melibatkan orang lama, jangan. Kalau sendiri untuk orang tua, itu orang tua ente girang. Kedua, ente jadi berkah. Kapan girang orang tua? Jadi yang dapat tuh. Jadi jamaah kalau mau sayang orang tua udah meninggal dunia, kan daging kita daging dia. Udah hidup dulu masih duduk kita kurang perhatian, masih dulu kita nggak nyayangin dia. Nah udah tayarin, jangan sampai termasuk anak durhaka, udah mati juga kita nggak inget. Nggak ada manfaatnya nangisin orang tua dah. Masih hidupnya suka nyakitin, udah meninggalnya nggak diingat, nggak didoain, ada dah. Nah udah meninggal dunia gitu tuh, doain 5 kali, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau sendirian, ya, habis duha, tahajud malam 5 kali itu. Terus saya dapat pesan pertama dari Mekah, kedua langsung dari guru saya Nabi Muhammad As-Segar. Ya, ini yang kita berabe sekarang jamaah, bukan kita. Kalau kita sih didikan orang dulu ya, masih tahu ini durhakanya kita. Sekarang kita prihatin, sedih yang sekarang ini. Tuh anak ngomong udah kotor banget jamaah. Kalau turut dia main bola kalah. Ya Allah, sama orang tua ngomongnya, coba perhatiin lah. Ya, ada orang nanya, gimana Ustaz solusinya kalau udah begitu? Anaknya umur berapa? Anak itu umur berapa? Masih umur 9 tahun. Nah, ada solusinya. Nanti SMP masukin pesantren. Habis SD tamat, nanti SMP-nya di pesantren. SMP pesantren, sekarang pesantren mau apa juga ada sana. Komputernya, bahasa Inggrisnya, bukan kayak dulu, zaman-zaman dulu. Umumnya ada pagi dia di SMP. Tuh ada ini condet namanya tapak sunan, cakep. Nanti ente jadi bebas dah, ngurusin rambut panjang ada guru sana. Tato jangan pakai tato, ada gurunya di sana. HP bisa dipakai cuman hari-hari pak, ada gurunya sana. Sholat jamaah dibangunkan, ada guru-guru yang perhatian. Kalau di rumah tuh, oh gitu Ustaz. Kalau nggak mampu, pesantren kan mahal pak. Ya? Kalau nggak mampu, yang kedua apa itu? Tadi mondok, M pertama mondok. Yang kedua, M kedua apa? Yaitu madrasahin. Cari madrasah. Ada nggak madrasah di kampung kita? Tuntun anak kita kelas 5, kelas 6. Ustaz, di sini pengajian jam berapa? Jam 4. Nah, ini anak saya daftarkan anak saya. Nggak ada Ustaz, sekarang madrasah udah nggak ada pak, udah burung tikar. Kenapa burung tikar? Dulu anak-anak sekolah kayak kita dulu pulang jam 12, jam 1, jam setengah 2 masih bisa ngaji. Sekarang anak pulang jam 3, mau ngajarin siapa pagi? Dulu yang siang dari jam 1 dia sekolah, pulang jam 5 pagi dia ngaji di madrasah. Tuh, kalau yang sekolah pagi, kita sekolah ngajinya siang, dulu pulang jam 12. Nah sekarang SD, SMP pulang sore. Madrasah mau ngajarin siapa pagi-pagi? Kalau madrasah udah nggak ada, yang ketiga, M ketiga, mengajiin, privat, undang ustadz ke rumah. Ustadz soleh ajarin anak saya nih. Ini anak saya ini SD kelas 5, yang ini. Ajarin ustadz, ajarin sholat, bagaimana baca Quran. Bukan untuk jadi ustadz, basic Islam itu diajarin. Pesantren kita nggak kuat, jauh. Madrasah nggak ada, suruh pesantren, suruh ini, ajarin, namanya privat. Nah kita yang tua begini apa? M yang keempat, majlis taklim nih. Kita nggak bisa dah, nggak masuk kita bagian M yang pertama, mondok nggak diterima. Kita bawa orang tua kita yang umur 60, bawa Pak, kenapa nih kata pesantren Gontor, mau apa nih Pak? Saya mau daftarin Bapak, oh udah kadar luasa yang begini. Jadi masuk pesantren nggak mampu, nggak kuat. Jadi mana deh majlis taklim ini namanya majlis taklim. Bebas, mau bisa mau kagak. Yang capek guru, yang baca Quran guru, yang ngerangin guru, murid ada yang tidur ini.
Kalau masih sekolah dulu yang resmi, yang capek murid, yang baca murid, yang ngapal pelajaran murid, yang nyatet murid. Dulu masih M pertama, M kedua, M ketiga, masih di pesantren, mondok, masih di madrasah, masih di privat, nah itu murid. Kalau udah M keempat kan majlis taklim, ini majlis taklim namanya. Yang nerangin pelajaran guru, yang baca Quran awalan guru, yang nerangin sebelum dia sampai di masjid, terangin ngulang-ngulang di rumah guru, yang serak guru, murid. Iya. Jadi kalau di situ majlis taklim yang capek guru apa murid? Yang capek guru, yang gampang tidur murid. Nah, kita majlis taklim nanti agar kita tahu bagaimana orang tua kita yang meninggal dunia. Terakhir Nabi bersabda, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, baktilah kamu kepada orang tuamu, nanti anak-anak kamu kan berbakti pada kamu. Tuh balasannya tuh. Wa ifu ta'ifa nisa'ukum, perhatiin anak-anak perempuan kamu. Jadi suruh bakti sama orang tua. Nanti kalau kita punya anak, dibalik orang, nanti anak bakal bakti. Punya orang tua, perhatiin pagi beli nasi uduk. Nanti kalau kita punya anak udah gede, kita diperhatiin sama anak. Kalau kita murah tangan sama ibu sama bapak, nanti anak kita bukan murah tangan sama kita. Kalau kita pelit, pedit sama orang tua, tadi balas. Anaknya itu kok pelit, pedit, buntut, kasiran, peditnya ke setan-setan tuh anak. Ya Allah, tuh ibu pinjam duit cuma 10.000, bakal beli gula setengah kilo. Sani, gua pinjam duit sana malu san, ntar gua balas, atau gua ganti dah. Bakal beli apa nggak? Gula. Baru jam 9 udah nagih. Baru jam 9. Ya, anak sama orang tua begitu. Kalau bisa bebas, nggak usah. Berkah gitu. Kalimatnya minjem orang tua, hakikatnya diminta. Jangan nagih. Ada orang nggak punya perasaan tuh anak pakai nagih, pakai WA lagi. Anaknya rumahnya di Pondok Kopi, ya mama kapan mau ganti? Nah, jangan. Ibu mau itu kalimat katanya minjem, halalin udah. Ente mau ngitung-ngitung duit yang dulu pernah ente gunain dari SD 6 tahun, SMP, ente kawin berapa juta ente kawin. Apalagi ente nyewa apa? Gedung. Cuman minjem 50.000, ya Allah, pelit banget tuh anak. Oh, jadi kalau kita baris sama orang tua, ntar anak kita bakal baris. Kalau kita pelit pedit, ntar anak dibalikin lagi. Apa kalau di Hindu namanya hukum karma namanya itu. Bakti sama orang tua kamu, doain orang tua kamu, perhatiin ibu bapak kuburannya, ziarahin sebulan sekali, apalagi seminggu, ziarahin kuburan bapak ibumu. Nanti kita meninggal dunia, anak bakal ziarahin kuburan kita. Kalau kita jarang ziarahin kuburan orang tua kita, nanti sama tuh anak udah sibuk mulu, nggak pernah lihat kuburan bapaknya. Sampai di Cipinang dilihat, Pak, kuburan ayah saya di sini mana? Udah ketutup sama orang lain ditiban. Kamu sering ziarah sini? Sering, 3 tahun sekali habis. Kuburan sekarang orang kuburin susah. Ada kuburan mesannya udah nggak ada, dijual udah. Ini apa nih? Udah hampir 3 tahun lebih nggak ada ziarahin udah dah. Kira-kira itu kata orang Cipinang datang situ. Mas, kuburan bapak saya mana mas? Dulu ada pohon di bawah pohon ini. Oh namanya udah Pak Joko. Bapak saya Salim Joko. Ya Pak, orang sekarang butuh kuburan. Kalau nggak punya family nggak bisa ditumpuk. Ini nggak ketahuan ini kuburan udah tipis. Itu dia punya Pak mesan udah makan rayap. Ya udah dijual sama orang. Ada Pak, gimana kalau gitu? Iya, udah sih namanya Joko. Bapak saya Pak Salim kok Joko. Jadi ramai itu gitu. Berarti itu kata Pak Wali Kota, tapi bukan wali kotanya, salah selepannya itu wali kota. Bapak sering datang sih. Hampir berapa tahun saya? Ya.
Jadi gitu tuh. Jadi kita ngakuin sama orang tua kurang ziarahin orang tua kita, dia butuh sama kitanya. Udah cukup ya. Mudah-mudahan kelalaian kita Allah maafkan. Tetap jangan sampai lupain orang tua dengan doa kita 5 kali sendiri. Tapinya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma rabbayani. Udah cukup ya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.